Terus nggak penasaran kayak ice-ice, maksudnya pesantren yang kayak ya aku gimana nanti seterusnya, ada overthinking gitu nggak? Ada banget sih. Apalagi kan ini pertama kali mondok juga. Terus juga sebelumnya kan ya bener beda lah kan sama sistem pondok gimana. Iya. Terus juga harus keluar sendirian, harus naik pesawat sendirian ke Pulau Jawa. Berapa jam? Hampir 3 jam di pesawat. 3 jam. Pas terbang ke sini, bahkan pas nyampe bandara aja, itu langsung culture shock dengan pakaian. Oh, Mungkin kan kalau di Aceh, guys, iya kan itu kan tertutup semua, bahkan sampai pramugari sekalipun gitu Iya. kan. Bahkan pesawat dari luar Aceh pun kalau ke Aceh pasti tertutup kayak gitu. Bahkan kayak siapa ya, pokoknya tuh artis di luar itu kalau ke Aceh pasti pakai kerudung. Iya, agak diginiin iya, ya, betul. Nah pas sampai bandara Soekarno-Hatta, wah gitu. Ada beberapa gitu kan Ya, ada beberapa yang diterapkan, cuman ya belum sempurna gitu. Kan kita kan berusaha untuk menyempurnakan itu kan, karena kan Islam tuh memang ya sesempurna itu gitu. Jadi gimana caranya? Ya kita itu sebagai umat muslim ya jangan berpatokan sama apa yang udah ada, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan gitu. Apa sih yang Allah pengen, apa sih yang Rasulullah pengen gitu sih. Dari kamu di sini, yang di Cinta Quran Center, maksudnya Cinta Quran Center kan bahasanya tempatnya strategis ya, Iya. ya kan? Dan kita memang benar-benar ya dikelilingin sama kota-kota besar dan itu semua kan. Berarti dengan kamu belajar di sini, keluar dari zona nyaman di Aceh, itu tuh benar-benar bikin kamu upgrade banget gitu nggak Mun? Iya, apalagi kan di sini kan benar-benar udah lingkungan berjalan juga mendukung. Kita juga langsung disuguhin dengan ini loh lapangannya. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran Center, selamat datang di rumah Ruang Mahasantriwati bersama saya Faiz Azhara. Sebelumnya, sahabat Cinta Quran Center, saya ini mau spill dulu kalau misalnya ngomong tentang Cinta Quran Center. Cinta Quran Center itu diisi dengan santri-santri dari Sabang sampai Merauke, ya kan Mun? Benar. Salah satu contohnya adalah yang ada di hadapan saya, yaitu salah satu orang dari Sabang, yaitu Muna. Assalamualaikum Mun. Waalaikumsalam Faiz. Pehaba Mun. Alhamdulillah habaget. Faiz ku habais. Alhamdulillah habaget. Betul ya? Bener. Tuh nggak, aku mau sombong sedikit. Apa? Aku tadi tuh sampai cari-cari, ya Allah apa bahasa Acehnya nih, gimana kabarnya? Karena lumayan serumit itu ya. Iya bener. Kayak air aja, air tuh iya. Air kelapa iu. Terus gitu kan. Iya. Itu pokoknya gitu. Nah, kita sampai Cinta Quran Center. Jadi di depan kita sudah ada Muna dari Aceh. Mun, aku udah kenal kamu 1,5 tahun ya. Tapi mungkin sahabat Cinta Quran Center di rumah itu ada yang belum kenal siapa memang Muna. Nah, gitu. Boleh dong kenalin diri ke sahabat Cinta Quran Center. Pakai bahasa Aceh. Coba Mun. Bismillah, ini udah Insya Allah udah prepare nih guys. Oke sahabat Cinta Quran semuanya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Putri Dro nan lon menanul izati, umulon si kurung belahton, lon anak kepon dari pet bersaudara, lon dari Banda Aceh. Lon itu saya. Kepon. Pon itu pertama. Kepon pertama, berarti anak kepon dari 4 bersaudara. Iya benar. Aku malu banget bener. Nanti kalau ada orang Aceh ngomongin logatnya nggak bener ya gitu ya. Kalau aku soalnya kan kami ini juga kadang masih jarang praktek juga kan pakai bahasa Aceh. Jadi jangan kan Faiz, kadang kamu pun juga mungkin bakal dikomen nih sama orang-orang Aceh yang nonton nih gitu. Ya coba aku sedikit sharing bentar ya. Yang culture shock pertama kali pas aku lihat kamu, tahu nggak apa? Apa? Kami cuma Muna nih kalau misalnya bilang, iya kami mau ke WC, kami mau ke asrama. Kami, emang ada berapa orang kok kami kayak banyak banget gitu. Ternyata kami adalah apa Mun? Aku saya gitu. Kami adalah saya. Emang udah pakai itu aja ya nanti seterusnya. Iya boleh. Biar kerasa gitu mentalnya. Ini juga di briefing penonton semuanya jangan sampai culture shock. Ingat aja kami itu ya aku, saya atau Muna gitu ya. Kalau Cinta Quran semuanya. Boleh. Nah, Mun, aku tuh sebenarnya udah banyak banget tahu tentang kamu. Kita udah berteman 1,5 tahun, ya kan? 1,5 tahun sudah sikap, perilaku, perbuatan, amal soleh udah aku lihat semua. Masya Allah, ya Allah nggak gitu. Maksudnya yang kan kita tinggal asrama, kita tinggal sekelas, angkatan gitu kan ya. Tapi ada satu yang aku belum tahu dari kamu. Mau tahu nggak? Apa?
kehidupanmu sebelum masuk Cinta Keren Center. Sempat sih di spill sedikit-sedikit, cuma tuh nggak yang sampai gini, nggak sampai yang deep talk gitu. Namun aku penasaran banget, kan di Cinta Keren Center kan pertama kali mondok kan? Iya bener. Ya kan? Tadi pagi aku nge-stalk IG-mu sebenarnya. Muna ini beneran di SMA kan Mun? Man sih. Man ya? Tapi kan Man juga negeri gitu kan ya? Aku lihat, Masya Allah, oh jadi beneran di Man deh, iya aktif dia ternyata gitu. Ceritanya, aku penasaran banget. Gimana, how life before you, biar masuk ke ceki gitu. Sebenarnya nggak gimana-gimana sih, mungkin juga teman-teman semuanya kita kan juga pernah ngerasain kan kalau misalnya mereka tuh pernah berada di posisi sekolah negeri gitu. Nah, tapi nggak banyak Mun. Iya sih. Ya kan? Termasuk dengan kita juga minoritas kan, cuman kami sama Hana gitu kan, yang bukan dari pondok. Jadi setiap ditanya siapa di sini yang dari pondok, semuanya angkat tangan kecuali berdua ini doang gitu yang nggak angkat tangan gitu. Sebenarnya ini juga cerita yang spesial juga kan, karena hal berbeda, ada orang yang non pondok tiba-tiba masuk pondok gitu kan. Betul. Speechless dong kita. Masya Allah gitu kan. Bener. Nah sebenarnya kehidupan di Iman itu ya full day, dari pagi juga sampai jam 4. Cuman kami tuh kan gabung di organisasi kan pas di Iman itu. Jadi satunya acara kan? Tim acara tapi di OSIM. OSIM itu organisasi siswa intra madrasah. Kan kalau sekolah biasa kan OSIS ya, itu OSIM bilangnya. Kedua juga remaja dakwah. Makanya mungkin kalau orang biasa itu tetap pulang jam 4, kami tuh pulang itu jam 6, kadang maghrib juga karena kan ngurusin acara, event-event gitu kan. Itu jauh dari rumah, Mun? Alhamdulillahnya rumah tuh kan memang gak jauh banget dari kota. Jadi memang cuma 10 menit kira-kira buat ke sekolah. Itu naik Honda. Kok ada Honda? Kayak rasa nyebutin merek tau. Oh naik Honda atau Yamaha? Honda itu motor. Iya. Di sini bingung motor. Jadi pas nelpon tuh bingung kan orang rumah motor. Pas di sini Honda tuh apa gitu. Jadi itu salah satu culture shock kali buat kami sih di sini gitu. Terus lanjut. Terus juga dulu tuh ini namanya juga sekolah negeri kan. Pasti itu katanya hal yang wajar ketika kelas itu ya campur laki-laki sama perempuan bener. Terus juga itu biasa aja ketika murid perempuan itu ya salaman sama guru laki-laki gitu kan. Biasa aja gitu kan. Karena nggak ada yang ngelarang juga. Maksudnya dalam konotasi di sekolahnya gitu kan ya. Terus selain itu juga walaupun itu dibilangnya madrasah aliyah, tapi ya tetap aja ada yang pacaran juga gitu. Karena mungkin orang tahu tapi ya belum ada kesadaran buat menerapkan gitu. Walaupun kita kan juga belajar akidah, kita juga belajar fikih, hukum-hukum itu juga kita tahu kan pacaran tuh nggak boleh, tapi pasti ada aja yang kayak gitu. Itu sebuah tantangan sih. Belum lagi kan buat kami tuh kan udah paham sebelum masuk Man itu kan kita harus pakai jilbab kan, pakai kerudung. Jadi ketika olahraga, ketika kita tuh di kelas pakai celana dong? Enggak. Itu aslinya? Iya pakai celana. Tapi kami di situ dijahitin baju sama jadi disambung gitu loh. Jadi pakai celana olahraga itu di dalam, terus gamis itu di luar. Oh gitu. Iya, jadi orang panas-panasan pakai celana, kami tuh di situ pakai gamis. Itu nggak dimarahin sama gurunya? Nah, itu salah satu cerita yang agak bikin terkejut. Sebentar. Berapa orang yang kayak gitu? Cuman kami doang sih di angkatan. Sendirian? Iya. Wow. Alhamdulillahnya. Tapi alhamdulillah itu pernah ada pendahulu sebelumnya. Itu anak temennya Umi yang udah duluan kayak gitu, jadi ya kami sih tinggal meneruskan aja kan. Jadi juga nggak kaget juga sih. Tapi challenge loh bro, sendirian kayak gitu di sana. Benar juga. Sampai juga ada teman cowok yang nanya ke teman kami kan. Mungkin dia udah terbiasa lihat kami pakai gamis, dia tanya ke teman kami gini, kalian nggak pakai gamis kayak si Muna gitu? Langsung kayak, kayak mana cara jawabnya nih gitu kan? Karena kan kita kan ya mereka mungkin paham kan, tapi ya kita kan nggak bisa maksa orang buat berubah kayak kita juga. Iya gitu. Benar, karena rumit loh bro, bukan gimana ya, butuh kesiapan mental, ya kan. Makanya jujur aku sendiri tuh aku speechless banget sama orang-orang yang bisa ya bertahan di situasi yang mungkin kita lihat ya nggak kondusif atau nggak apa sih namanya, yang nggak mendukung gitu loh. Jadi tapi dia bertahan sama itu tuh keren banget. Terus itu berapa tahun kayak gitu? Itu 3 tahun. Dan alhamdulillah selama 3 tahun itu guru olahraganya tuh yang mendukung gitu. Walaupun pertama kali itu sempat bilang gini, memangnya kenapa, kan ini buat olahraga aja kayak gitu. Terus kami itu bilang, iya Pak, tapi setahu Muna gitu kan, perempuan itu tetap nggak boleh pakai celana walaupun hal apapun itu gitu. Pada akhirnya
Alhamdulillah, Masya Allah, semoga Allah melindungi beliau dimanapun ya. Beliau tuh baik banget gitu. Mungkin kan kalau guru lain tuh ya beliau kan punya wewenang buat menerapkan, kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu, nggak bisa nawar-nawar dong. Iya, tapi beliau tuh Masya Allah kebijakan sekolah gitu loh. Iya benar gitu. Tapi alhamdulillah sampai akhir bisa bertahan dengan olahraga tuh dengan gamis gitu. Alhamdulillah banget sih. Keren banget. Mun, kan itu dulu dulu masuk MAN itu siapa yang mau? Kamu juga kan? Kami tuh tipe yang ikut aja sih kemana Umi nganterin dia ke situ aja gitu. Terus kalau misalnya Kice siapa yang? Dari Umi juga. Oh, dari Umi juga. Iya. Terus nggak penasaran kayak Kice, maksudnya pesantren yang kayak ya aku gimana nanti seterusnya, ada overthinking gitu nggak? Ada banget sih. Apalagi kan ini pertama kali mondok juga. Terus juga sebelumnya kan ya benar beda lah kan sama sistem pondok gimana. Iya. Terus juga harus keluar sendirian, harus naik pesawat sendirian ke Pulau Jawa. Berapa lagi jam? Hampir 3 jam di pesawat. 3 jam. Itu dari ujung berapa? gitu. Lumayan mahal nggak sih tiket Ya, pesawat? mahal banget. Mahal ya? Ya, paling murah mungkin sekitar 2 kali ya. Allah Akbar. Itu dua tuh udah jauh-jauh hari pas beli pesannya itu kan? Iya. 3 tembus gak sih? Kayaknya 3 juga tembusan. Iya. Iya kan? Kan belum lagi kalau kita pergi pulang kan. Iya, PP. 6 juta lumayan gitu. Lumayan. Itu sih salah satu yang kayak bikin kok bisa Umi tuh mau kesini. Karena jujur nih, pas awal-awal tuh kan punya teman yang dia tuh kuliah, dia belum kuliah sih, waktu dia masih sekolah di Mesir. Terus bilang gini, Umi juga pengen lah keluar gitu sekolahnya. Terus Umi tuh bilang, pasti ada kendala, bukan kendala sih, kayak Umi juga mikirin biaya gimana kan. Karena kan pesawat tuh juga butuh uang banget kan gitu. Apalagi ke luar negeri. Iya, terus setelah itu akhirnya ya udah, ya mau gimana lagi kan keputusan ya tetap ada di orang tua kita gitu kan, yang lebih tahu kondisi kita gitu. Akhirnya terus Umi tuh bilang tiba-tiba suatu malam gitu bilang gini, nah kesini aja mau gitu di Kemana? Bintaro. Ke ini Iya, Cileperan. tunjukin foto Cekice gitu di Bintaro. Itu kan habis sholat maghrib kan, kaget gitu lihat HP gitu. Hah? Ini apa? Iya, terus langsung mikir kan, perasaan kemarin tuh minta keluar nggak boleh, kok sekarang tiba-tiba disuruh nih gitu kan. Oh, gimana tempatnya gitu? Ini tempatnya Ustaz Fatih Karim. Oh, jadi sebenarnya mau, jadi minta keluar tuh maksudnya minta keluar dari Aceh, dari luar Aceh nggak boleh. Sama kayak kisahku. Lanjut. Iya kan, makanya itu langsung aneh sendiri. Oh, nih mumpung digas nih, gas aja lah gitu kan, mumpung dikasih lampu hijau kan, langsung aja gitu. Walaupun memang di satu sisi tuh kayak mikir, ya Allah bakal ninggalin ini semua, bakal ninggalin keluarga, ninggalin adik-adik juga. Ada adik yang masih kecil kan. Yang sering kamu SW-in tuh adikmu. Itu adik kandung. Iya. Aku pikir keponakan coba. Aku gak pernah nanya juga sih sebenarnya. Ini siapa sih yang dimunai sering SW-in ini? Oh alah, tuh adikmu cewek nggak sih? Yang cewek 2, di bawah kami 2, cewek, paling kecil cowok. Oh alah. Jadi ya bayangin dia masih kecil, terus kayak pas pergi tuh, ya nanti pas pulang dia masih inget nggak ya? Dia udah gede. Kita nggak lihat proses dia besar gitu. Berat. Nah, benar. Bahkan buat Umi sama Abi punya adik paling kecil tuh juga itu sesuatu banget, kisah banget kan? Karena kan Pas kamu kelas berapa? itu pas kelas kalau nggak salah pas kelas 1 SMA? satu man. Oh. Iya, satu SMA gitu. Itu kan kita kan pertama kan cewek semua tuh kan. Terus tiba-tiba itu sampai kami tuh jadi wallpaper adik cowok. Dia tuh kan pakai iPad gitu kan. Iya. Kayak baca tuh tab gitu. Sampai salawatin gitu, setiap buka lock screen tuh salawatin. Wah, Adik cowok. Oh, kamu memang juga pengen punya adik gitu. Iya, pengen punya yang cowok kan, sama ini kan udah cewek tuh 2 kan gitu. Jadi pengen punya, sampai pas dia lahir. Belum lagi kan sebelum lahir tuh kan ada USG dulu kan. Itu kan cewek, terprediksinya tuh cewek. Oh ya alhamdulillah ya alamin gitu terus. Iya. Pada akhirnya pas hari kelahiran dia tuh kami sore inget banget. Kita bertiga kakak-kakaknya pada di rumah, tapi sama Umi tuh di Rumah sakit. Iya, di bidan gitu kalau nggak salah. Terus pas alhamdulillah ini udah lahir adiknya cowok gitu. Kita pada nangis semuanya, karena akhirnya punya adik cowok. Alhamdulillah gitu. Tapi berat banget dong, berat banget gitu. Kamu kesini berarti umur berapa adiknya? 4 ya? Iya, umur 3. hampir 3 sih. Hampir 3 3. tahun ya benar. 2023 kan ya? Apa sih yang bikin kamu 2023? 2023 kita kesini. Iya. 2020 dia lahir. Oh wow, ya hampir 3 tahun. 3. Sebenarnya apa sih Mun yang bikin kamu yakin gitu? Ya memang satu dari pilihan Umi gitu kan, karena kita yakin kayak kamu udah yakin juga kayak oh pilihan Umi berarti pilihan yang terbaik gitu kan. Selain itu, masih kan pasti ada strong way yang kuat banget dong. Untuk ninggalin semua itu berat banget bro. Terkadang kayak kita harus keluar dari zona nyaman kan Ya. Kita harus berani coba hal-hal baru gitu. Belum lagi kawan itu sempat ada postingan orang dia buat caption pakai bahasa Inggris yang artinya tuh semakin Bahasa Inggrisnya gimana? Gimana artinya? Bendo aja lah ya, bendo aja. Iya ya. Semakin kamu jauh dari rumah, semakin kamu dekat dengan kesuksesanmu gitu. Dan itu deep banget, kayak
oh itu emang harus dicobain gitu. Iya, Dan akhirnya walaupun dengan segala kemungkinan, dengan segala kayak prasangka-prasangka kita yang pertama kali gitu kan, ya udahlah bismillah pergi ke sini gitu. Iya, karena masih banyak cobaan yang belum kita cobain. Iya. Penting banget. Iya, bener. Dan aku kan juga notabene-nya kan orang luar Kalimantan ya. Orang Kalimantan. Luar Jawa. Ya kan Kalimantan. Ya memang nggak sejauh Aceh. Tapi kan juga aku rasa, aku sedikit sharing ya. Aku rasa juga kayak di Kalimantan tuh ya lumayan zona nyaman buat aku gitu kan. Yang kayak kalau misalnya ada berita-berita yang gimana ya, kayak problematika saat ini tuh kan kebanyakan memang di daerah kota-kota besar yang kayak di Jabodetabek dan segala macam kan. Jadi aku rasa sebenarnya pertama kali keluar dari Kalimantan tuh lumayan berat karena aku harus tinggalin zona nyamanku. Ini nanti gimana ya? Ini nanti gimana ya? Ini nanti di sana banyak pencuri nggak ya? Di sana overthinking. Iya kan? Terus di Aceh pasti jauh lebih lagi kan daripada di situ. Iya, benar. Kan di Aceh juga kan aku kemarin kan ngobrol sama Kak Zakia juga ya. Kak Zakia kan orang Aceh ya. Iya. Katanya di sana juga rok pendek itu nggak boleh juga kan? Iya, nggak ada. Maksudnya yang sezona nyaman itu ya. Kalau misalnya aku bisa lihat dari eksternalnya nih, kan dari luar nih kan. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang, ya kan di sini kita ada pelajaran ini ya, kesadaran politik. Kita di sini belajar apresiasi Islam ya, dan lain sebagainya kan. Itu kan harus membuat banget kita ngebuka mata, melek kan atas problematika yang ada di masyarakat saat ini gitu ya Mun. Terus gimana? Segini dulu deh, gimana kondisi masyarakat yang ada di Aceh? Gitu dong. Kalau boleh sharing sebenarnya di sana tuh kita mungkin ke orang luar lihat ya, kita melihat komentar orang luar itu, masya Allah ya di Aceh itu dia aman gitu. Iya betul. Mereka sangat taat sama syariat Islam gitu. Betul. Itu alhamdulillah yang patut disyukuri juga di satu sisi gitu. Cuman di satu sisi lain kadang kalau kita mikir tentang syariat kan itu nggak cuman tentang hal-hal berbau aurat kah ataupun pergaulan kan tapi ada banyak banget sih, benar. Syariat Islam tuh yang harus diterapin gitu. Jadi sebenarnya kalau mereka bilang diterapkan ya alhamdulillah, tapi ya belum sempurna. Ada beberapa gitu kan ya, ada beberapa yang diterapkan, cuman ya belum sempurna gitu. Kan kita kan berusaha untuk menyempurnakan itu kan, karena kan Islam tuh memang ya sesempurna itu gitu. Jadi gimana caranya ya kita itu sebagai umat muslim ya jangan berpatokan sama apa yang udah ada, tapi kita berusaha untuk memaksimalkan gitu, apa sih yang Allah pengen, apa sih yang Rasulullah pengen gitu sih. Dan kalau orang bilang memang nggak ada di sana tuh yang rok pendek gitu. Bahkan kan pramugari pun kan sampai Aceh kan harus berhijab dia. Oh gitu. Iya. Jadi pakai kerudung di atas gitu. Oh. Bahkan juga roknya sampai ke bawah. Apanya ke kerudungnya? Iya. Kerudung itu. Roknya sampai bawah. Misalkan kalau pramugari itu kan roknya kan ke bawah gitu dan panjang kan, sih tapi belah bro. Iya. Dan kalau ke Aceh tuh pasti pakai kerudung. Walaupun mungkin masih di sini kan gitu. Iya. Sama juga tertutup sih insya Allah. Tapi tuh. Kalau misalnya aku sendiri ya, kalau misalnya mungkin juga orang-orang di luar Jawa juga relate gitu ya, dan ngerasa yang kayak, oh nggak di Jawa nih, oh maksudnya nggak di daerah kota-kota yang besar, dan aku tuh jadi tercipta dulu ya orang-orang yang kayak, ya udahlah bahasa notabene kasarnya kayak bodo amat aja lah, yang penting di tempatku aman, di sana ya sudah gitu kan ya. Kalau misalnya Mona sendiri gimana? Atau sudah terbangun kah kritis akan politiknya atau gimana Mon? Nah, alhamdulillahnya kan pas dari dulu tuh emang udah belajar Islam pelan-pelan kan, pelan-pelan. Tapi dengan punya lingkungan juga yang kayak kan pasti kadang ke distrik sama tugas sekolah segala macam kan. Karena kan juga dari Senin sampai Sabtu kalau nggak salah sekolahnya gitu. Kalau nggak salah. Berapa tahun Mun? 3 tahun. Sekolah, iya sampai Sabtu. Oh, ya sih. Iya, teman-teman kayak gini. Mun astagfirullahaladzim. Intinya sekolah full day gitu kan. Jadi di rumah tuh yang full mungkin cuma hari Ahad gitu. Karena kan Sabtu kan pasti juga kalau nggak sekolah ya organisasi gitu-gitu. Sekolah deh Sabtu. Ya Allah, maafin teman-teman. Terus udah habis itu bener sih kayak kalau lihat berita itu kan, oh ini kan di Jawa. Iya, di Jawa. Aku nggak ngerasain. Iya, aku di Aceh apa gitu, nggak ada kasus yang gimana gitu. Paling kalaupun ada, ya udah sekedar gitu loh. Dan itu juga sebuah masalah padahal. Iya juga sih sebenarnya, iya juga ya. Entah kenapa kalau yang di Jawa tuh kayak astagfirullah banget gitu. Tapi pas kalau yang di lingkungan kita tuh kayak mungkin dari jumlahnya juga kali ya, tuh gimana ya? Kan juga kadang menurut juga kan hal kayak gitu. Jadi
apalagi kan dulu tuh kan sebelum kesini ya Is, pas dulu tuh kan dengerin hal-hal yang di Jawa. Sekarang pas di Jawa dengerin hal di Jawa, pas yang di Aceh. Iya, jadi double. Iya, Kalimantan dong masukin 3 gitu. Tapi mungkin dapat dari Faiz ya, kalau Ivi Kalimantan ya, karena kalau kami kan kurang bisa eksplor Kalimantan gitu. Apa tambang? Iya, ikut. Iya. Oh guys, jadi coba sebentar iklan sebentar. Jadi KTI kan di sini ada karya tulis ilmiah. Juga kan di sini tuh bener-bener ngasah banget ya. Iya. Misalnya dalam bahas politik tadi gitu kan ya. Dan di sini adalah karya tulis ilmiah. Dan aku sebenarnya nggak tahu judul kita tuh sama-sama nggak tahu, tapi ternyata pas mau dekat sidang Mun, jujur aku baru tahu ternyata Muna juga ambil tentang tambang. Iya. Oke. Seneng banget gitu loh. Gak bisa berkata apa. Lanjut tadi. Iya, Tadi itu sampai apa? Tambang sampai masalah politik tadi ya. Jadi kalau dulu tuh memang cuman kayak yang terjadi di Aceh, oh ya udah gitu. Karena kan juga, oh pemerintah pasti bakal tahu dong harus digimanain. Karena kan syariat Islami gitu kan, dan Aceh Darussalam kayak gitu, yang bersyariat. Iya. Itu juga ada mahkamah syariat Islam di sana. Jadi ada dinas syariat Islam, mahkamah juga ada. Jadi mahkamah maksudnya mahkamah itu gimana? jadi kayak mungkin di situ semua permasalahan tuh di situ dibawa ke sana. Oh gitu. Iya, ada problem tuh pasti kalau di koran tuh yang kami baca ya pasti dibawa ke situ buat diadili di situ. Oh. Di mahkamah itu. Jadi namanya tuh mahkamah. Ini tuh disampaikan kantor gubernur aja pokoknya mahkamah tuh. Nanti share link ya. Anu mapsnya di mana ya ke aku ya. Nanti biar aku lihat mahkamahnya. Insya Allah. Ya. Bahas mahkamah sih. Ya habis itu, ya jadi ada masalah tuh pasti ya bakal ditindaklanjuti kan gitu. Nah terus kalau dulu tuh kan seringnya tuh dengan masalah tuh yang ada di Pulau Jawa ataupun di mana gitu kan. Iya. Jadi semua hal itu ya kerasa jauh. Betul. Kayak kita belum ada aksi nyata buat bisa mengubah itu. Terjun langsung gitu ya. Pas terbang ke sini, bahkan pas nyampe bandara aja, itu langsung culture shock dengan pakaian. Oh, mungkin kan kalau di Aceh kan, guys, iya kan itu kan tertutup semua, bahkan sampai pramugari sekalipun gitu kan. Bahkan pesawat dari luar Aceh pun kalau ke Aceh pasti tertutup kayak gitu. Bahkan kayak siapa ya, pokoknya tuh artis di luar itu kalau ke Aceh pasti pakai kerudung. Iya, agak diginiin ya, betul. Nah pas sampai bandara Soekarno-Hatta, wah gitu, berdua kan sama Kak Zakia, kita pakai gamis, kita pakai outfit black is, bawa koper nambah. Iya, datang ke situ, turun di situ, landing di situ, langsung lihat yang celana pakai hot pants, celana pendek, yang segala macam, yang rambut tergerai, yang pacaran gimana gitu. Iya. Wah, ini memang seharusnya kaget sih, kaget, nggak bisa dinormalisasi kita. Bener, langsung aja tuh culture shock. Oh, ini yang sama ini kulihat di media sosial, ini loh ibu kota. Gitu. Ternyata aku ditakdirkan belajar di sini di ibu kota nih gitu. Gimana nih gitu. Bagi kan pas sebelum kesini kan ngestak cek kan. Itu ada foto angkatan 2 kalau nggak salah di lab komputer. Langsung kepikiran, sibuk banget di sana. Bahkan hari Ahad mereka ngerjain tugas di lab komputer tuh ngapain gitu. Mikirnya kayak, ya Allah siap nggak ya, bismillah nggak ya. Wajar kan pas beberapa bulan di situ sempat homesick gitu, nangis tuh aja gitu. Iyalah, wajar lah bro, mau teleponan juga ya sekedar hai, telepon gitu kan ya. Terus kalau misalnya kok sedih gini sih, karena emang kayak apa ya, it's okay, mungkin kami memang anak pertama gitu, pertama di rumah, dan menurut orang tua tuh semua bakal baik-baik aja gitu buat kami sebagai anak pertama gitu kan. Terus sempat pas nelfon tuh kami bilang gini, nggak apa-apa kan di sana gitu, enak gitu. Ekonomi tuh tanya gitu, kami gimana Muna di sana gitu. Oh iya dia bisa di sana, dia baik-baik aja gitu. Terus itu kayak waktu itu bilang gini, Mimi nggak tahu aja gitu. Muna tuh di sini ya butuh waktu buat nyesuaiin diri dengan teman-teman baru, lingkungan baru. Kan orangnya kan beda-beda semuanya kan dari seluruh Indonesia, dan itu masing-masing tuh beda-beda wataknya. Harus belajar kalau di zona nyaman. Oh dia orangnya kayak gini. Iya benar. Dan kita nggak boleh baperan banget gitu. Kayak Saman itu kan orangnya tuh baperan banget ya, darahnya juga darah feeling gitu kan Is. Jadi kayak hal-hal itu tuh hal sensitif banget sampai sini tuh. Orang biasa ya ngomong kayak gini gitu. Ternyata harus kayak gini. Kok susah banget sih, ketat banget sih peraturannya gitu-gitu. Itu hal yang sangat jadi tantangan kan buat kami di sini gitu. Jadi pas Umi tuh bilang di sana nggak orang dana gede kok, ya nggak mungkin nangis gitu. Itu nggak bisa, nggak semudah itu. Nggak kayak gitu, gitu. Karena pasti selalu kalau malam tuh udah mati lampu sendirian gitu, kayak nangis gitu.
Nih Aminah di sini nggak mau, pengen pulang aja gitu. Iya betul. Dan pertama kali muda juga, dan paling muda juga kan di angkatan gitu, Paling di muda. boys. Baru ternyata pas jadi BEM Iya. amanahnya yang paling berat. Iya, Terus gitu. jadi ketua BEM kita ini. Itu juga sangat gak disangka-sangka sih. Bisa orang milih kami yang masih newbie banget di sistem pondok gitu. Itu Tapi kan- sebuah hal yang Ya, kok bisa gitu. Ya, tapi ya aku ingat kata-kata dari Ustadz siapa ya? Ustadz Tun kayaknya. Kalau misalnya amanah nggak akan salah pundak. Iya. Iya ya. Nah, Itu deep banget sih benar. Tapi maksudnya kalau misalnya kita balik lagi, maksudnya yang di sini kan memang padat ya. Iya benar. Padat, dan padatnya itu memang padat berkualitas gitu kan guys. Jadi main berat ya, kok jadi sedih gini sih. Nah gitu. Nah makanya di sini kan lumayan kan. Pun juga di sisi lain kan ada BEM, itu juga yang harus pelajari. Dan di sisi lain lagi kita tuh juga culture shock. Memang iya harus melek banget sama politik. Ya balik lagi gitu kan. Dan diasah sama pelajaran-pelajaran yang ada di sini. Iya benar. Coba Mun, spill pelajaran favoritmu kalau misalnya lagi perpolitik-politikan. Kan aku tuh juga mikir dulu tuh politik itu ngomongin tentang pemerintahan. Ya sekedar itu aja. Tapi di sini ternyata aku ngebuka banget, ternyata politik itu nggak semudah itu. Nggak hanya tentang itu, karena politik itu bicarain masalah umat, gitu kan, problematika yang ada pada umat gitu. Kalau kamu gimana Mun? Kalau saya udah tahu definisi kan, definisi teman-teman pasti juga tahu juga kan definisi politik itu apa. Menurut bahasa Arab kan politik itu ya riayah syu'unil ummah gitu kan, mengurusi kepengurusan umat kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar PKN yang kita tahu dulu di sekolah, IPS gitu-gitu kan. Pasti ada hal yang lebih dari itu, yakni membahas urusan umat gitu. Nggak cuma tentang kenegaraan, tapi juga gimana caranya negara tuh bisa mengurusi rakyatnya dengan baik kayak gitu. Kalau ditanya tentang matkul favorit itu lebih ke Sakofa Islamiyah sih, Afkar Siasi yang diampu sama Ustazah Rizky Utami Handayani. Itu keren banget karena kebetulan waktu itu kan juga udah punya buku ini ya, politik internasional itu. Jadi kayak Aku juga punya Mun, kamu udah selesai? oh juga belum. Aku belum. Pertama kali kita beli di sini kan, politik internasional itu. Iya kan, benar-benar. Aku beli, udah dibilang sama Karida, bukunya berat. Aman Kak. Itu kan buku pendukung kitab kan, kita duluan beli bukunya gitu. Nah waktu itu kan kita sempat bahas dunia internasional kan, itu sih yang menurut kami tuh menarik. Jadi kamu tuh suka kayak bahas dunia luar gitu-gitu. Jadi kalau bahas negara ini tuh langsung kayak gitu loh, langsung kayak gitu itu kayak oh gini kalau bahas peta, oh tuh di sini gitu, oh bener tuh ini bahasa gini itu karena udah pernah belajar sebelumnya, jadi kayak langsung aja tuh nyambung gitu. Iya betul sebelumnya gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya apalagi di sini kan harus bener-bener yang sebenarnya aku tunggu-tunggu banget tahu Batsul Masail. Bener. Karena gimana ya, nggak cuma jadi teori gitu loh, nggak cuma teori, jadi gimana caranya kita tuh bisa menyampaikan. Iya benar. Gitu kan. Ya kayak yang kemarin, kemarin maju lagi nggak sih? Belum sih, masih baru sekali. Oh yang pertama kali itu ya? Pertama kali yang itu ya, feminist intersectionality. Iya, intersectionality. Newbie banget itu. Iya, jadi mana pernah masuk ke BMM guys, nanti bisa lihat aja di YouTube Cinta Quran Center kayak gitu. Nah Mun, berarti dari kamu di sini, yang di Cinta Quran Center, maksudnya Cinta Quran Center kan bahasanya tempatnya strategis ya? Iya. Iya kan? Dan kita memang benar-benar ya dikelilingin sama kota-kota besar dan itu semua kan. Berarti dengan kamu belajar di sini, keluar dari zona nyaman di Aceh, itu tuh benar-benar bikin kamu upgrade banget gitu nggak Mun? Iya apalagi kan di sini kan benar-benar udah hal lingkungan berjalan juga mendukung. Kita juga langsung disuguhin dengan ini loh lapangannya. Iya benar. Iya benar. Gitu kondisi-kondisi tuh sekarang kayak gini. Kalau kita ngomong misalnya lagi bahas sama ustaz siapa gitu kan, pasti ustaz kan suka kasih spill fakta terbaru. Iya betul. Kemarin itu di Jakarta. Itu loh Jakarta dekat sini. Iya, di Cianjur. Bogor dekat sini. Iya, Bogor, Bandung, semuanya. Itu kemarin tuh kita udah ke Jakarta udah, ke Bogor udah gitu. Jadi itu tuh yang kayak itu tempat yang kamu datangin kemarin loh gitu. Itu jadi hal kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngerasain hal yang deket banget gitu kan. Atau misalnya hal-hal mungkin hal internal mungkin kan gitu. Itu juga masalah kan. Jadi lebih ke ternyata
ya sedekat itu terjadi sama kita kayak gitu. Kita nggak bisa nutup mata bahwasanya itu urusan orang lain. Sekarang kita juga orang lain itu. Iya, kita gitu. juga orang lain. Benar. Gitu. Jadi nggak mungkin dong kita nutup mata berdiam diri. Karena kalau bukan orang-orang ini, orang kayak kita ini yang punya kesadaran, siapa lagi yang bakal mau menjadikan Indonesia ini lebih baik ke depannya kayak gitu. Betul. Mungkin ya kita bisa, mungkin beberapa hal yang kita bisa ngomong kayak gini kan karena kita udah ngerasain ya. Misalnya kita ngerasain keluar dari zona nyaman gitu kan. Dan Muna sendiri juga udah keluar dari Aceh yang notabene kan zona nyaman gitu kan. Terus gimana nih Muna punya petuah? Bukan petuah juga sebenarnya. Gimana dong kalau misalnya selingkup teman-teman Muna atau orang-orang yang di Aceh atau juga orang-orang yang di luar Jawa yang bahasanya kayak aku kurang relate sama berita ini, aku kurang relate sama fakta ini gitu. Itu gimana Mun? Ada petuah yang ingin disampaikan gitu atau juga ke sahabat cinta Quran Center di rumah? Ngadep ke kamera aja. Oke. Bismillah teman-teman semuanya ya. Buat teman-teman semuanya dimanapun berada, kita itu kan ada di kondisi dimana hari ini itu semua jadi masalah gitu. Semua hal tuh bakal jadi masalah pada waktunya gitu. Jadi bahkan diri kita pun punya juga masalah. Oh, punya masalah, bukan juga masalah ya. Iya, bahkan diri kita itu juga karena jadi masalah buat orang lain, teman semuanya. Jadi jangan sampai kita merasa kita nggak punya tanggung jawab di situ gitu. Karena dimanapun kita, sejauhan kita pasti punya tanggung jawab itu gitu. Tanggung jawab kita soalnya bukan cuma punya diri sendiri aja gitu. Jadi jangan sampai kita mengatasnamakan itu kan jauh, itu kan bukan ranah aku. Kita apa sih, pemuda doang, kita bisa ngapain buat negara kita gitu, kita bisa ngapain buat agama kita gitu. Justru bahkan dengan pemikiran hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa mempengaruhi aktivitas kita ke depannya gitu. Maka mulailah dari pemikiran kita teman-teman semuanya, dari hal-hal kecil, bahkan sekedar mungkin nge-share konten dakwah kan gitu kan. Betul. Semuanya juga bahkan sekecil hal itu tuh bisa jadi sedikit perubahan buat lingkungan kita kayak gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil, jangan pernah punya pemikiran kita nggak punya tanggung jawab di area yang luas ini gitu. Justru kita ini bagian dari mereka, kita juga punya peran di situ dan kita harus mulai dari diri kita sendiri juga gitu. Jangan sampai kita hanya fokus ke menyalahkan orang lain. Lalu kita juga punya andil di situ. Iya, gitu. Itu juga punya salah. Kalau kita merasa apa sih gitu, aku juga punya masalah loh, aku tuh masalahnya banyak, jangan ngajak ke yang lain gitu, nggak bisa. Itu kan hidupnya bareng-bareng. Kita makhluk sosial kan teman-teman semuanya. Jadi ya ayo bareng-bareng juga kita nyelesain masalahnya kayak gitu. Bahkan kita dakwah pun juga harus berjamaah kayak gitu. Karena kita pasti butuh orang-orang itu. Karena kalau cuma sendiri ya berat banget guys, berat banget teman-teman sama cinta Quran dari rumah ya gitu. Dan berarti poin pentingnya Mun, kita tuh perlu merantau ya. Kita perlu merantau ya, dari merantau itu kita bisa nemuin banyak banget, explore banyak hal yang sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu gitu kan ya. Dan aku tuh jadi keinget kata-katanya Ustadz Imam Syafi'i. Dia bilang kalau misalnya merantaulah, karena dari merantau itu apa lanjutannya Mun? Dari merantau itu ya pokoknya intimen yang kayak bisa mengeksplor banyak hal kayak gitu kan. Dan aku juga jadi inget banget kata-katanya Kak Cika. Merantaulah karena orang-orang hebat tidak bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Iya kan? Ulang is. Iya bener gak? Bener gak? Merantaulah karena orang-orang hebat tidak bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Ulangi Mun. Ke teman-teman semuanya. Kata Kak Cika teman-teman semuanya. Merantaulah semuanya karena orang-orang hebat itu nggak akan dikumpulkan di satu tempat. Mereka harus nyebar dulu buat bisa nyebar manfaat ke banyak orang. Bayangin aja kalau satu tempat nih, misalnya nih kita semua di Cikici doang gitu. Gimana caranya kita mau mengubah umat kalau di Cikici doang gitu loh, kita nggak keluar. Maka setelah dari sini bakal ada yang namanya perpisahan gitu. Dari perpisahan itulah tantangan sebenarnya buat kita, gimana caranya kita bertahan di luar sendirian gitu. Makanya jangan sampai sendirian sih. Jangan sendirian. Tadi bilangnya harus jemaah gitu ya. Jadi di luar walaupun sendirian tetap terkoneksi gitu. Mungkin juga sahabat cinta Quran Center perlu banget belajar dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing gitu ya. Balik lagi tadi. Iya, semuanya juga jangan lupa. Intinya apapun hal yang terjadi di sekitar kita itu juga masalah kita gitu. Jadi jangan sampai kita merasa bodo amat karena kita juga bagian dari umat itu gitu. Kalau kita belum bisa
memberikan yang terbaik, memang jangan menyumbangkan yang buruk-buruk buat lingkungan kita kayak gitu. Kita semua tuh berharga, kita harus maksimalkan yang terbaik, berusaha semampu kita, bahkan sampai titik darah penghabisan sih berusahanya itu. Jangan cuman sebisanya, tapi ya semaksimalnya gitu kan. Kita contoh Rasulullah, gimana caranya beliau bisa mendirikan negara hebat di zaman dahulu gitu-gitu. Dan itu nggak bisa sendirian. Gitu. Iya, dan beliau tuh pasti butuh sahabat gitu. Makanya apalagi di sini, alhamdulillahnya ya, setelah melewati fase culture shock tadi, ya itu inti poinnya kayak gitu. Kita ketemu sama mereka, kita belajar gimana mereka di daerah mereka tuh, oh gini-gini dakwahnya loh. Iya, betul. Jadi saling sharing kan, saling sharing, saling connect gitu kan. Kalau kita nanti ke sana, oh kayak gini dakwahnya gitu kan. Jadi kita belajar kapan harus halus, kapan harus keras. Iya betul, karena ya itu lagi kita balik lagi, kita harus belajar bermacam-macam karakter orang gitu ya. Karena kan bukan tentang kita, bukan tentang aku sendiri, tapi tentang kita, betul ya. Gitu Mon. Banyak banget kita sharing banyak banget hari ini. Makasih banyak ya. Sama-sama. Jauh-jauh dari Aceh. Masih boleh yang bareng lagi. Iya, amin. Jangan lupa pesan tiket ya. Ayo pulang gitu. Ya? Aduh, Umi, Muna. Umi mau pulang. Nah, sahabat Cinta Quran Center, mungkin gitu aja. Nggak gitu aja, karena banyak banget tadi kita insight-insight yang kita dapatin pada hari ini. Satu kesimpulan yang aku bisa ambil dari Muna yaitu merantaulah. Mungkin memang banyak sedih, banyak rasa sakit, banyak kultur shock, banyak capek, lelah, kesal dan lain sebagainya banyak. Tapi satu yang aku bisa petik dari ini semua, kita kadang harus keluar dari zona nyaman. Tapi sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman, tapi menambah zona nyaman. Kata Ustazah Kiki, kita tuh bukan keluar dari zona nyaman, Neng. Kita menambah zona nyaman yang baru. Jadi banyak gitu zona nyamannya. Gitu mungkin sahabat Cinta Quran Center, karena balik lagi, pelaut yang hebat tidak akan lahir dari ombak yang tenang. Mungkin gitu aja. Jadi kita usahakan pelaut yang hebat itu. Kita usahakan ya teman-teman semuanya gitu. Iya, gitu deh. Mungkin sahabat Cinta Quran Center, segitu aja percakapan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.